Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-muhtaram al-mukarram Sayyidul Walid Habib Sagaf bin Hussein Lattas mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa hafidhahu Allah ta'ala min kulli makruh wa qadallahu kulla hawaijahu wa hafidhahu Allah ta'ala amin. Wajamil asatid, para habaib, kiai, sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka insyaallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani ila an qala wa fi sanatil khamisah minan nubuwah. Tatkala Rasulullah SAW beranjak dalam umur 45 tahun atau tahun kelima daripada kenabian, wulidat Aisyah radhiyallahu taala anha, lahir seorang perempuan yang kelak akan menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah, yaitu adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah, beliau adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Sayyidatuna Khadijah, dengan dalil sabdanya Rasulullah SAW, ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, namun dari kalangan perempuan adalah abuha. Ayah dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, dan dari kalangan perempuan adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Beliau lahir tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 45 tahun atau 8 tahun sebelum hijrah. Beliau masuk Islam pada saat masih umur yang sangat belia. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW di Mekah pada satu umur beliau 7 tahun. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, pada saat dinikahkan oleh Rasulullah SAW, maharnya sebanyak 400 dirham. Ia pun memiliki gelar Ummu Abdillah. Ya, kalau kita melihat di dalam hadis, an Ummi Abdillah Aisyah, dari ibunya Abdullah. Emang Sayyidatuna Aisyah punya anak? Kita tahu Nabi Muhammad SAW punya anak 7. Semuanya dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim, anak dari Mariyatul Qibtiyah. Enggak ada dari Aisyah. Kok bisa digelari Ummu Abdillah? Bukankah yang namanya kunyah itu tatkala seseorang memiliki anak? Orang punya anak Ali jadi Abu Ali, orang punya anak Ahmad jadi Abu Ahmad, orang punya anak Umar jadi Abu Umar. Begitupun ibunya, Ummu Umar, Ummu Ali, Ummu Ahmad. Kok ini Ummu Abdillah? Ada 2 riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat yang mu'tamad, yang dipegang oleh para ulama. Itu adalah Aisyah punya saudari bernama Asma. Asma binti Abi Bakar Siddiq menikah dengan Zubair ibn al-Awam. Asma saudarinya Sayyidatuna Aisyah. Asma menikah dengan Zubair ibn al-Awam. Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah. Ntar pada saat kita insya Allah udah masuk ke dalam bab hijrah, kita akan membahas ada 2 anak yang pertama kali lahir dalam tahun Hijriyah. Ya, jadi pada saat pertama kali Nabi Muhammad hijrah, orang Muhajirin melahirkan 1, orang Ansor melahirkan 1. Yang pertama kali. Nah, yang pertama kali dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair karena keponakannya Sayyidatuna Aisyah sering datang mampir, ngobrol, tante, mahram. Jadi datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah,
ngobrol, duduk sama Nabi Muhammad, bermain di situ, seakan-akan udah keluarga. Maka digelarilah dengan ini Ummu Abdillah karena kedekatan Abdullah dengan Sayyidatina Aisyah. Seakan-akan itu adalah anaknya, maka Ummu Abdillah. Itu riwayat pertama dan ini adalah riwayat yang paling mu'tamad. Riwayat kedua ada, cuma sangat dhaif. Sehingga para ulama enggak memakai daripada pendapat ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang sangat dhaif sehingga para ulama enggak memakai pendapat ini. Apa itu? Bahwasanya Sayyidatina Aisyah pernah hamil. Pernah hamil. Namun pada saat masih kecil baru lahir meninggal. Nama anaknya Abdullah. Maka digelari Ummu Abdillah. Namun ini riwayat yang sangat lemah. Maka ulama enggak mengambil itu. Maka setiap kali kita merujuk ke dalam pembahasan sejarah, anak Nabi cuma 7 semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim dan Maria. Karena pendapat ini adalah dhaif. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah, seorang perempuan yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya fasihatul kalam. Kalau ngomong itu fasih. Beliau pun akbarun nisa'i aqlan fi zamanin Nabi. Orang yang paling cerdas di kalangan perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak menghafal daripada qasidah-qasidah Sayyidatina Aisyah. Beliau adalah orang yang dermawan dan sifat yang paling mulia apa? Gak pernah nyimpen sesuatu di dalam hatinya. Maksudnya apa? Gak pernah dendam. Gak pernah ada gedek sama orang, gak ada. Hatinya sofi, bersih. Itu siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah. Dan juga beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan. Sehingga kita kalau mempelajari ulumul mustalah al-hadis, ulumul hadis, ilmu hadis, itu kita akan temui aktsarur ruwah, paling banyak periwayatan hadis perawi semuanya laki-laki, nongol satu perempuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah. Kenapa sebabnya? Satu, karena sering bersama Nabi. Yang kedua, karena masih muda, jadi cepat menghafal, cepat mendengar dan langsung hafal. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah. Adapun peristiwa yang lebih panjang lagi, insya Allah akan kita jelaskan pada saat tentang hijrah. Ya, karena ini cuplikan doang. Di sini dikatakan kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, tahun kelima Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah lahir. Dan juga di tahun ini wa fi hadhihi sanah kanatil hijratul ula ila al-Habasyah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Itu kalau misalnya kita ngelihat, bisa dilihat di Google, ya. Bahwasanya Mekah itu terdiri atau berada di tengah-tengah negara besar, dihempit oleh 3 negara yang itu memiliki kerajaan yang sangat luar biasa. Satu Persia, daerah sono, misal ini Mekah nih, ya, Jazirah Arab. Di atas sini itu adalah Persia, di sini adalah Romawi, di bawah kerajaan Ethiopia. Dari sinilah kenapa Nabi Muhammad diutus di Mekah. Kenapa nggak di lain? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Eropa? Padahal pada saat itu orang bilang orang hebat. Kenapa nggak di Romawi? Yang Romawi pada saat itu orang yang luar biasa dikagumi. Kenapa di Mekah? Mekah tempat yang paling aman, tempat yang paling strategis, dan Mekah pun tempat yang paling dikagumi dan ditakuti oleh kerajaan yang lain. Ditaruh di situ. Sehingga pada saat kita lihat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat beliau menjadi khalifah, itu kerajaan-kerajaan sebelahnya menjadi bawahan Islam, direbut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kerajaan besar semua tuh. Ya. Cuma pada saat itu Romawi sama Persia masih perang, belum selesai itu, masih perang. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia, ke kerajaan di situ, karena kerajaannya damai, aman, tentram.
La ilaha illallah. Wa qad kharaja ilaiha awalan sirran. Pertama kali pergi ke situ secara sembunyi-sembunyi. Berapa orang? 11 orang dan laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya Utsman bin Affan dan istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dulunya bukan sama Sayyidina Utsman. Ruqayyah dulu sama anaknya Abu Lahab. Sama anaknya Abu Lahab. Namun tatkala Nabi diutus oleh Allah membawa risalah, membawa sir kenabian, Abu Lahab nyuruh talakin anaknya Muhammad. Ditalak akhirnya. Padahal 2 anak Rasulullah berada di bawah 2 anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Cuma karena dia nggak demen sama Nabi, udah ceraiin dia anak Nabi. Inti mau perempuan yang lain yang lebih hebat, anak kawinin. Yang penting jangan sama anak Muhammad. Yang satu mentalak istrinya, mentalak anaknya Nabi Muhammad dengan lemah lembut. Gara-gara dia mentalak dengan lemah lembut, akhirnya pada saat perperangan Hunain dia masuk Islam. Yang satu lagi kagak ada adab, didatengin Nabi, dicaci maki, bahkan dia bilang anak gak cinta sama inti, bahkan sama putri inti. Nih ambil. Apa kata Nabi Muhammad pada saat itu? Engkau akan dimakan oleh anjingnya Allah. Nggak taunya apa? Bukan anjing lagi yang makan, harimau. Pada saat dia berpergian sama Abu Lahab, sama bapaknya lagi, berpergian ke negeri Syam untuk tijarah berdagang, liila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas syita'i was sayf, liila yakni keseharian, hiwaya, kehobian mereka. Orang Quraisy apa? Ila fihim rihlatas syita'i was sayf. Kebiasaan mereka itu tijarah, rihlatas syita'i was sayf. Kalau lagi musim dingin, mereka ke Syam, mereka ke Yaman. Adapun ke musim panas, mereka ke Syam. Ini lagi ke Syam. Tiba-tiba pertengahan jalan kan jauh. Kita aja jalan dari sini ke Bogor kadang ke rest area, ngerokok dulu, ngopi dulu. Padahal ke Bogor dekat ke Jawa. Ini perjalanan yang jauh ke Syam. Dulu kagak ada mobil, maka dia stop dulu lah di bawah pohon. Abu Lahab tahu, anaknya juga tahu, wanti-wanti waspada dengan omongan Nabi. Kata Nabi, anakku bakal dimakan oleh anjingnya Allah, hati-hati. Sampai akhirnya mereka buat lingkaran. Abu Lahab banyak bawahan, banyak pasukan. Dia bilang semua pasukan di luar mengelilingi kami. Tidur-tidur, istirahat-istirahat. Cuma biarkan kami di tengah-tengah. Sehingga kalau ada binatang buas datang, bukan kami yang kena, tapi kalian duluan. Karena dia punya pasukan yang manut aja, yang penting digaji. Akhirnya tiba-tiba harimau datang. Harimau datang bukan nyari orang. Dilihat satu orang kan yang namanya harimau, kalau misalnya ngedekat sama manusia, sama hewan, yang paling mudah, yang paling dekat diterkam. Ini kan gak dicari di indus, yang mana nih? Sampailah ke tengah-tengah, ketemu anaknya Abu Lahab dimakan, habisnya dia kabur. Diazab oleh Allah karena apa? Tidak ada akhlak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab dengan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah dipisah, nikahlah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu pertama kali pada saat hijrah Utsman sama Ruqayyah ikut hijrah ke Habasyah. Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah yang kelak akan menjadinya siapa? Menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ummul mukminin. Terus juga yang hijrah pada saat itu Utsman bin Mad'un, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan saudara kandung namun dibilang saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Mad'un, saudara angkat. Ini Utsman bin Mad'un kalau kita ngelihat di dalam sejarah kuburan, biasa orang dulu kan kuburan rata gitu. Pertama kali kuburan yang di atasnya ditaruh batu biar nandain ini kuburan, itu kuburan Utsman bin Mad'un. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih kuburan ada ditinggiin, ada batunya dulu tuh di kepalanya. Siapa pertama kali yang kayak gitu? Utsman bin Mad'un, saudara angkatnya Nabi Muhammad. Dan orang yang pertama kali dimakamkan di Baqi, Utsman bin Mad'un. Orang yang pertama kali dimakamkan di Baqi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib nyusul hijrah juga. Akhirnya orang-orang muslim banyak tuh yang hijrah sampai jumlahnya ada 82 orang. Selain laki-laki dan perempuan. Selain perempuan dan anak kecil, laki-laki aja.
Pada saat datang, mereka mendatangi raja yang bernama Raja Najasyi. Itu Nabi Muhammad SAW tatkala mendapatkan gangguan yang sangat hebat dari orang kafir Quraisy, diganggu, dicaci, dihina. Itu Nabi Muhammad SAW udah nggak kuat lagi, sehingga ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah untuk apa? Bahwasanya umatnya biar hijrah ke Habasyah. Kata Rasulullah, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malakan la yughlamu ahad indahu hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhraja mimma antum fih." Kalau kalian pergi dari tempat ini menuju ke daerah Habasyah, ketahuilah di sana ada seseorang raja yang gak bakal berbuat zalim. Bahkan dari situlah Allah akan bukakan bagi kalian pintu segala solusi, dan kesumpukan, kesulitan akan diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya pergilah orang-orang tersebut yang awalnya berjumlah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Ketemu dengan Raja Najasyi, namanya siapa? Ashimah bin Abhur. Ashimah bin Abjur, maaf. Adapun arti Ashimah ini bahasa Ethiopia. Arti secara bahasa Arab adalah atiyah, pemberian, anugerah. Dan Raja Najasyi ini orang Masihi ya, Nasrani. Orang Nasrani. Beliau pada saat mendengar ada orang-orang datang disambut dengan luar biasa. Bahkan kelak setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Raja Najasyi adalah termasuk raja pertama yang masuk Islam. Tapi kalau kita lihat, Raja Najasyi itu sezaman sama Nabi, namun bukan sahabat. Walaupun dia masuk Islam bukan sahabat, tapi dia tabi'in. Kok tabi'in? Sesuai dengan definisi. Yang namanya sahabat, man laqiya nabi wa amana bihi wa mata 'alal iman. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau bertemu doang, Abu Lahab juga bertemu. Abu Lahab bertemu. Tapi apakah beriman? Enggak, bukan sahabat. Kalau dibilang cuma ketemu dan beriman, Musailamah al-Kadzdzab, seseorang yang ngaku menjadi nabi, dia beriman. Dia pun ketemu sama Nabi di tahun ke-9 atau ke-8 Hijriyah yang dinamakan Sanatul Wufud. Orang-orang rombongan banyak datang masuk Islam di tangan Nabi. Musailamah al-Kadzdzab juga datang sama rombongannya. Cuma pas balik dia lihat, oh enak nih jadi nabi, banyak pengikut. Jadi nabi akhirnya. Sampai dalam riwayat Nabi Musab, Nabi pada saat itu ada orang sakit datang ke Nabi Muhammad. Anak kecil tuh, kepalanya itu kena penyakit botak, sering rontok rambutnya. Didatengin kepada Nabi Muhammad, diusap sama Nabi Muhammad sembuh. Musailamah al-Kadzdzab mengikut-ikutan. Ada orang datang botak, kena penyakit botak, rontok rambut, anak kecil datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, diusap. Yang ada bukan sembuh, 7 keturunan jadi botak. Gara-gara apa? Sok-sokan jadi nabi. Kalau balik kepada pembahasan, kalau seandainya orang yang cuma ketemu dan beriman sama Nabi itu sahabat, Musailamah sahabat. Tapi kan ada 3 syarat. Syarat yang ketiga apa? Mati dalam keadaan iman, dia kagak. Maka bukan sahabat. Adapun Raja Najasyi nggak ketemu sama Nabi, tapi laqiyas sahabah, ketemu sama sahabat, nggak ketemu sama Nabi. Orang yang ketemu sama sahabat dan tidak bertemu sama Nabi, namun beriman dan mati dalam keadaan iman, itu namanya tabi'in. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, nggak ketemu sama Nabi, tapi Nabi wasiat kepada sahabat kalau ketemu minta doa. Maka dia bukan sahabat tapi tabi'in. Begitupun Raja Najasyi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada saat datang ke negeri Habasyah, para sahabat Nabi Muhammad yang berjumlah 15 orang, ada yang jalan kaki, ada yang bawa kendaraan. Mereka datang pas banget, itu kan antara Arab, Mekah. Kalau kita lihat di peta, antara Mekah sama Ethiopia itu dipisah dengan laut. Maka mau kagak mau harus nyebrang. Kalau naik ke atas
muter jauh. Apalagi masuk ke daerah konflik, daerah Romawi. Maka motong jalan langsung nyebrang. Tapi pakai perahu. Islam masih kecil. Belum ada perahu, apalagi perahu perang. Perahu perang itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Ya, pada saat perang dengan Romawi, Sayyidina Umar banyak dapat harta rampasan perang. Di antaranya apa? Alat perang laut. Dari situlah akhirnya dikatakan umat Islam itu memiliki pasukan laut. Angkatan laut juga udah ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu nggak ada kapal. Mereka pun banyak kan orang miskin, bukan orang yang kaya raya. Akhirnya pada saat datang ke situ ada 2 kapal yang dimiliki oleh orang pedagang. Tiba-tiba mereka memiliki kedermawanan, baik hati. Ini orang pada saat ditanya mau kemana? Mau ke Habasyah, diangkut bareng-bareng. Diangkut bareng-bareng. Sampai mereka itu berkata, qadimna ardal Habasyah, fajawarna biha khairajar. Tatkala kami datang ke negeri Habasyah, kami telah mendapatkan tetangga sebaik-baik tetangga. Mereka beriman dengan agama kami, tidak mengganggu kami. Bahkan kami tidak mendengar sesuatu yang tidak kami sukai dari kalimat mereka, dari lisan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga pada saat mereka hijrah kemana namanya? Hijrah ke Habasyah. Itu Raja Najasyi akhir cerita termasuk Islam. Namun ntar bakal kita bahas itu tatkala Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kita sering kan yang namanya sholat ghaib, sholat jenazah. Sholat jenazah kan kalau sholat jenazah ada di depan. Tapi kalau jenazah kagak ada di depan, namanya sholat ghaib. Dalilnya apa? Dalilnya Raja Najasyi. Tatkala Raja Najasyi wafat, itu Nabi Muhammad nyolatin. Tapi nggak secara langsung. Nabi di Madinah, Raja Najasyi di Ethiopia disolatin sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari sinilah dalil bahwasanya sholat gaib diperbolehkan. Tapi ini dalil di madhab Syafi'i. Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat gaib itu kagak ada. Jadi pada saat kita di Hadramut, ada orang-orang teman-teman dari Britania Raya. Mereka pada saat kita lagi sholat gaib, mereka keluar nggak ngikut. Kenapa? Di mazhab mereka nggak diperbolehkan. Karena Abu Hanifah berasumsi bahwasannya sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi ke Raja Najasyi itu kekhususan Nabi Muhammad. Nabi bisa ngelihat yang jauh itu bisa kelihatan sama Nabi. Yang jauh bisa didekatkan sama Nabi. Lah kita sholat aja nih, Nabi mengatakan apa? Atimur ruku awas sujud, sempurnakanlah ruku dan sujud kalian, kata Nabi. Fawalladhi nafsi biyadih, inni la'arakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza ma sajadtum. Sempurnakan sujud dan ruku kalian. Apa kata Nabi? Karena aku demi Allah melihat kalian pada saat sujud dan ruku dari punggungku. Bisa ngelihat Nabi Muhammad. Kalau kita, orang nutupin mata dari belakang, siapa sih? Kagak tahu. Namun Nabi Muhammad tahu. Nah jadi Abu Hanifah mengatakan itu khususan buat Nabi. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh siapapun. Karena apa yang dilakukan Nabi itu udah sebagai suatu dalil. Khilaful ulama rahmah. Perbedaan antar ulama adalah rahmah. Dan juga sebagai penutup masyarul hadirin, di sini dikatakan wa fi hadhihi sanah matat Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Kemarin kita udah jelasin bahwasanya ada seseorang sahabiyah. Seseorang perempuan yang mati syahid pertama kali di dalam Islam. Ibunya Ammar bin Yasir. Kemarin di Darul Ilmi kita udah jelasin. Nah, itu mati kapan? Wafatnya di tahun ke-5 daripada kenabian. Wafatnya pada saat itu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tahun ke-6 daripada kenabian, atau Nabi Muhammad berumur 46 tahun pada saat itu. Di antaranya masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga masuk Islamnya Umar bin Khattab. Adapun sebabnya ceritanya insyaallah di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hada ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.